itu dalam bahaya ini. Ya, itu yang saya mau bilang. Bukan sesuatu yang pasti kalau kamu pakai, kamu merendahkan materi. Enggak. Saya setuju. Kalau yang itu mungkin saya setuju, ada kemungkinan misalkan orang gemuk terus mau cari cewek yang cantik, terus dia bikin suatu figur yang keren kayak gitu, terus pacaran di dunia virtual, ya itu mungkin bisa-bisa aja sih. Saya setuju, tetap ada kemungkinan negatif seperti itu sih. Ya, itu yang saya maksud. Oke, udah jelas ya? Iya, oke. Thank you, Romo. Oke, thank you. Oke. Yang lain? Next, ini dari Jun, Romo. Pertanyaannya, apakah MISA dengan Metaverse masih dapat diterima? Mungkin kalau diperjelas, apakah sakramen-sakramen bisa dilakukan secara Metaverse, Mo? Oke, thank you, Mo. Nggak bisa. Karena persis hal yang baru kita ngomongkan tadi. Saya sama penanya yang pertama tadi ya. Jadi bisa nggak, atau saya frame dalam bentuk lain pertanyaannya ya, bisa nggak gereja Katolik pindah ke Metaverse? Nggak bisa sepenuhnya. Okay. Bisa nggak beberapa kegiatan sebuah paroki Katolik dilakukan dalam Metaverse? Bisa, ya, seperti sekarang. Ya. Pertemuan rapat paroki, ya, kenapa nggak di Metaverse? Ya, nggak apa-apa. Kenapa nggak secara virtual? Ya. Tapi ada inti ya, kegiatan, ada perayaan yang merupakan inti dari apa itu gereja Katolik itu sendiri yang nggak bisa dilakukan dalam Metaverse, yakni sakramen. Semua sakramen. Ya, baik misa, saya udah bilang ya, nggak ada misa online. Misa itu nggak bisa online. Okay. Dan sakramen lain yang sama jenisnya, ada dalam kantong yang sama, yaitu kantong sakramen, ya, tanda yang membutuhkan kontak fisik, okay, yang nggak ada dalam Metaverse. Oke, terjawab ya? Oke, thank you, Mo. Mo, ini ada dari Maya ya, dari paroki Kristus Raja Surabaya, Mo. Oke, ini kan karena pandemi ini kemarin untuk ibadat ekaristinya kan sementara ibadat ekaristi online ya, Mo ya, bukan sakramen ya, Mo ya. Terus ya, jadi kebanyakan umat nih kayak udah nyaman nih, kayak oh ya kita nggak perlu ke gereja lagi dan sebagainya. Terus gimana nih mau implikasi ke depannya mau? Cuman kalau pas kita lihat juga encourage dari gereja untuk bilang umatnya balik lagi ke sakramen ekaristi yang offline nih nampaknya agak kurang mau gitu. Gimana nih mau ada saran atau kayak pandangan dari Romo Kenny gitu? Thank you, Mo. Saran. Ya, maksudnya betul, kekhawatirannya betul ya. Jadi, tapi begini, maksud saya gini, kita pikir, oh gara-gara ada pandemi, ada masalah baru nih, ya, ada orang-orang yang meninggalkan gereja gitu, yang udah sekarang nggak lagi datang gitu ya. Setelah gereja dibuka kembali, mereka nggak datang, nah, atau tetap mau ikut misal online atau nggak ikut sama sekali, siapa yang tahu gitu. Wah ada permasalahan baru. Nah, begini, menurut saya ini bukan masalah baru. Tapi ini menyebabkan, ini mengungkapkan ya, permasalahan yang sebelumnya itu udah ada. Jadi sebelumnya kita lihat, oh gerejanya penuh, ya, luar biasa. Tapi dari antara orang-orang yang datang itu, ada sebagian yang memang imannya itu rapuh. Imannya itu rapuh. Jadi datang mungkin cuma karena dipaksa, atau datang karena ya daripada nganggur di rumah dan sebagainya. Oke, ada alasan-alasan lain. Dan mungkin ada sebagian yang memang datang karena mau mencari Tuhan, karena mau menyembah Tuhan. Dan sekarang mereka tetap datang, gereja dibuka langsung datang lagi. Nah itu orang-orang tipe seperti itu. Nah jadi sekarang bukannya ada masalah baru, tapi masalah yang udah ada dulu, tapi jadi nyata. Jadi, oh ya memang harus di-address, ya. Harus kembali, kita harus mengajak mereka kembali, ya. Harus cari cara gimana bisa membawa mereka kembali dan sebagainya. Harusnya dari dulu udah kayak gitu, ya. Tapi sekarang ya kita didorong untuk melakukan hal itu. Tips gimana caranya ngajak orang kembali ke gereja. Saya udah pernah tulis satu artikel ya, jadi kalau ada mau baca lebih lengkap, ada di website saya.
satu tips yang saya pikir penting adalah buatlah supaya orang-orang merasa mereka perlu hadir. Okay. Jadi tips pertama misalnya buat kelompok-kelompok seperti kelompok seperti kalian misalnya, ICCM ini misalnya ada kelompok persekutuan atau komunitas dan sebagainya, mulailah bertemu secara fisik. Ya, bahwa kalian tetap stream secara live lewat Zoom buat mereka yang di luar kota, terserah. Tapi mulai ketemu secara fisik. Jadi teman-teman saya di Paroki Yakobus Surabaya ya, mereka mulai ketemu secara fisik di gereja, ya, mulai ketemuan di gedung paroki, mulai mau live in bareng di gereja gitu ya, mau tinggal bareng di gereja satu malam dan sebagainya. Event yang sebelumnya kita lakukan, ya. Sekarang mau mulai dilakukan kembali. Kenapa? Karena dengan demikian orang merasa bahwa kehadiran fisik dia itu penting. Nggak ada yang bilang bahwa oh aku datang nggak datang nggak ada yang tahu, ya. Aku datang nggak datang nggak ada yang sadar. Ya, jadi ya udah aku nggak datang aja. Ya. Kehadiranku nggak penting. Memang yang lebih penting adalah ya Tuhan Yesus, Ekaristi dan sebagainya. Tapi untuk sampai ke situ orang itu butuh sebuah ikatan manusiawi, ya, ikatan sosial katakanlah. Oke, itu satu tip ya. Oke, thank you Mo. Ya, kita aja hakikatnya makhluk sosial ya Mo ya. Nggak mungkin kayak tanpa human interaction ya Mo ya. Bahkan dari kita lahir sampai kita meninggal, seluruh prosesnya pun dibantu oleh manusia ya Mo ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya Mo dari Jefferson, Paroki Santo Vincentius Kediri. Romo, saya mau bertanya, apakah di Metaverse ini, apakah udah ada kayak pernah di warning di Bible gitu Mo, atau mungkin di mention gitu, kan Bible kan emang kayak menyimpan banyak pre-warning ya untuk yang the future ya gitu Mo, kayak gitu Mo. Thank you Mo. Nggak ada, secara eksplisit nggak ada. Dan sekali lagi gereja belum bilang apa-apa tentang ini. Ya, seperti halnya gereja malah saya pikir seperti internet, ya, gereja sangat menggunakan internet. Ya, jadi gereja nggak takut dengan perkembangan teknologi. Okay? Nah ini juga yang saya mau insist tadi ke penanya pertama ya. Jadi jangan sampai ada yang salah tangkap bahwa saya bilang teknologi itu jelek. Oke? Itu saya nggak ngomong hal itu sama sekali. Ya. Jangan sampai saya dengar ada yang bilang bahwa saya bilang metaverse itu secara intrinsik buruk. Okay? Saya bilang seperti halnya internet, metaverse punya hal baik dan buruk. Okay? Jadi itu ya di Bible nggak disebut apa-apa seperti ya, dia ngomong tentang internet dan sebagainya. Nah segalanya ada dalam kitab suci. Oke, thank you Mo. Ini ya ada yang raise hand nih, Yakub. Ya sebenarnya harus pakai format question yang tadi ya, saya salah gitu. Boleh, tapi tolong langsung aja Yakub open mic-nya. Setelah ini tolong yang mau bertanya dengan format yang di chat ya teman-teman. Thank you. Baik, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Baik, saya minta maaf atas ketidaknyamanannya karena saya anggota baru. Untuk pastor, saya ingin bertanya tentang opsi fundamental dan partikular. Nah, jadi metaverse ini kan, sebelumnya saya menjelaskan dulu opsi fundamental dan partikular untuk yang lainnya. Jadi opsi fundamental ini adalah pilihan yang utama. Dan opsi fundamental itu mempengaruhi pilihan partikular, yaitu seperti buatlah contoh, saya sebagai calon imam yang baik. Jadi itu opsi fundamental saya. Opsi partikularnya ya saya harus baca kitab suci, tidak membaca novel atau tidak main game berlebihan. Nah, sedangkan di metaverse ini kemungkinan anak-anak muda kan, mereka punya OMK kita lah. OMK kita punya opsi fundamental yang baik. Tetapi karena pengaruh lingkungan, mood, dan sebagainya yang jati dirinya belum terbentuk dengan baik, pasti akan mempengaruhi opsi partikular, yang dimana opsi partikular dan fundamental ini saling berhubungan. Jika opsi partikularnya lama-kelamaan karena ketidakdisiplinan dia buruk, pasti opsi fundamentalnya akan buruk. Bagaimana gereja menanggapi ini? Terima kasih. Bagaimana gereja menanggapi apa? Saya kurang tangkap pertanyaan. Bagaimana gereja menanggapi keresahan ini yang akhirnya
OMK, orang muda, ya opsi partikularnya kan sudah rusak dan akan mempengaruhi opsi fundamentalnya. Lalu bagaimana gereja menanganinya, mengambil solusinya? Demikian. Oke. Ya gereja nggak kasih jawaban ofisial gitu ya, oke gereja. Tapi kita sebagai orang Kristiani tahu bahwa ada satu hal yang namanya keutamaan. Oke, jadi the virtues. Jadi ya berarti semua manusia harus tumbuh dalam keutamaan, ya, baik teologal maupun manusiawi. Okay. Teologal iman pengharapan kasih, manusiawi ya keadilan, okay. Pengendalian diri dan sebagainya, kebijaksanaan. Jadi itu jalannya, ya, tumbuh dalam keutamaan. Oke, udah menjawab ya Yakub ya. Thank you. Oke, tadi ada yang raise hand lagi, aku sempat lihat tapi belum tulis di chat ya. Tiffany Lawrence ya. Boleh, silakan deh. Tadi aku udah... Oke. Oke, sorry. Silakan langsung. Ya, nggak apa-apa. Tadi aku udah nulis, cuman nggak nulis pertanyaannya di atas, cuma agak ketutup. Romo, pertanyaannya, sebelumnya maaf nggak bisa buka kamera. Pertanyaannya sih, saya tadi agak tertarik sih, kayak Romo bilang, metaverse tuh bisa bikin pasangan, nggak mau punya anak di dunia nyata, dan mau punya anak di dunia virtual. Terus kayak pertanyaannya bukannya kan kayak Tamagotchi itu sebenarnya kan juga, apa ya Romo, maksudnya itu kan game yang udah lama, dan itu kan terjadi juga di dunia nyata, kayak misalnya banyak, zaman sekarang banyak pasangan yang nikah, tapi nggak mau punya anak. Mereka lebih milih punya binatang peliharaan secara fisik. Tapi kan bedanya cuma kayak dari game, pindah ke dunia fisik. Dan makanya kan juga ada paham child free. Nah, gimana gereja menanggapi hal demikian? Misalnya kayak pasangan yang nggak mau punya anak, terus mereka kayak bikin settingan bilang, saya dan pasangan saya kayak bikin dunia satu di multiverse, terus kayak punya anak. Itu kan kayak jadinya kok lain. Itu sih, Romo, pertanyaannya. Kasih, Romo. Oke, luar biasa. Saya jawab dulu yang child free ya. Jadi pernikahan itu pada hakikatnya terbuka pada kehidupan. Jadi sekarang yang sering diomongin orang-orang di media sosial tentang child free dan sebagainya, itu kita harus tanya dulu, maksudmu apa child free? Maksudmu adalah kamu dengan sadar kamu nggak mau punya anak gitu karena berbagai alasan, ya. Atau kamu menentang kehidupan baru dalam pernikahan. Dua hal yang berbeda. Kalau kamu menentang adanya kehidupan baru dalam pernikahan, berarti kamu menentang pernikahan itu sendiri. Paham ya? Karena jadi ada paket ini pernikahan, dalam paket pernikahan ini, dalamnya itu ada persatuan dengan pasangan dan kehidupan baru. Kamu nggak bisa menikah kalau menolak bersatu dengan pasanganmu. Ya, itu kan absurd ya, jadi kamu nggak bisa menolak hal yang kamu inginkan. Ya. Nah, sama halnya yang banyak orang nggak sadar, anehnya adalah keterbukaan pada kehidupan baru itu ada dalam paket pernikahan itu. Oke, ini hal pertama. Ya. Nah, jadi kamu nggak bisa menikah tapi nggak terbuka pada hidup baru. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa ingin dan nggak ingin pada saat yang sama. Ya. Oke. Nah, lain halnya kalau seseorang itu tetap terbuka pada kehidupan baru selama pernikahannya seumur hidup, ya. Terbuka pada kehidupan baru, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, dan dengan tetap berhubungan dengan terbuka, ya, maksudnya tanpa kontrasepsi, ya, biar gampang pahamnya, okay. Tanpa menggunakan kontrasepsi sama sekali, gitu ya. Jadi dia tetap terbuka, dia memutuskan buat nggak dulu punya anak, misalnya dengan nggak berhubungan seksual terlebih dahulu, ya, jadi abstinence, ya, jadi dengan nggak berhubungan seksual untuk beberapa waktu misalnya, atau berhubungan seksual pada saat istrinya itu dalam keadaan nggak subur, ya, jadi keluarga berencana alami, itu nggak apa-apa, ya. Karena momen untuk punya anak adalah tergantung pada keputusan, kebebasan, kebijaksanaan suami istri, tapi tetap dengan keterbukaan pada hidup baru kalau Allah memberikan. Oke, saya cukup jelaskan di sini. Jadi ini yang child free dulu ya. Child free sesuai nggak sama iman Katolik? Saya tanya dulu, yang kamu maksud dengan child free apa? Kalau kamu maksud kamu nggak terbuka pada kehidupan, nggak sesuai. Kalau kamu maksud bahwa aku terbuka, tapi
untuk sekarang karena mempertimbangkan situasi, misalnya situasi ekonomi, situasi geopolitik, ya, negaraku lagi perang, jadi aku nggak bisa punya anak dulu sekarang, ya, dan sebagainya, alasan-alasan lain, ya. Sebuah pasangan boleh dengan sadar dan di hadapan Tuhan, ya, memutuskan untuk nggak dulu punya anak. Okay. Ya, ini child free dulu. Nah, implikasi dengan metaverse. Jadi, saya nggak lihat gimana ya. Seorang couple, misalnya dia udah memutuskan, kita nggak mau punya anak dulu, tapi dia mau, punya anjing peliharaan. Saya nggak lihat ada masalah sama sekali gitu ya. Dia, atau pelihara binatang virtual gitu ya. Asal yang step pertamanya itu udah benar, ya. Bukan dia menentang dulu, ya, keterbukaan pada kehidupan, lalu dia ya adopsi anjing gitu ya, menganggap ini anaknya dan sebagainya. Beberapa lama yang lalu, saya nggak tahu kalian dengar atau enggak, tapi Paus Fransiskus pernah bilang seperti ini, di sebuah audiensi. Dia bilang, ya saya nggak ingat kata-kata persis seperti apa ya, jadi jangan kutip saya, tapi kurang lebih dia bilang, banyak orang yang daripada punya anak, lebih baik punya kucing, gitu ya. Dia punya kucing atau anjing, dia bilang. Dan banyak orang marah dengar dia ngomong hal itu. Okay? Karena dia bilang bahwa orang seperti itu adalah orang yang malas, kurang lebih seperti itu. Okay? Saya nggak ingat persisnya seperti apa, sekali jangan kutip saya, tapi idenya seperti itu. Itu benar, karena di Eropa banyak banget seperti itu. Ya. Di Italia sendiri. Ya. Kalau kalian ke taman sini, belakang rumah saya ada taman besar sekali. Taman terbesar di Roma, Doria Pamphili. Kalau hari Sabtu Minggu tuh orang jalan-jalan disuruh bawa anjingnya, bawa kucing dan sebagainya. Okay? Kayaknya lebih banyak atau anjing daripada anak-anak gitu. Jadi iya, sebuah kekhawatiran. Oke, menjawab ya? Romo. Ya jelas. Makasih Romo. Thank you. Sama-sama. Oke, Romo, ini ada pertanyaan lagi dari Jun. Ya, bertanya lagi, Mo. Penggunaan metaverse yang seperti apa nih yang menurut Romo yang kira-kira bisa membantu umat lebih baik lagi? Kalau di sini ku konklusin lebih mengenal iman Katolik lagi dan akhirnya lebih dekat lagi sama Tuhan gitu, Mo. Soalnya semakin teknologinya menurut Jun diperdalam gitu ya, Mo ya, lebih banyak implikasi negatifnya gitu, Mo, dibandingkan positif ya, menurut beliau. Oke, gitu, Mo. Thank you. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi, positif, gimana caranya kita bisa menggunakan metaverse secara positif gitu ya. Jadi, kalau mau tahu gimana caranya adalah kita balikan segala 5 hal tadi negatif yang saya bilang itu. Oke? Coba ya, satu-satu. Kalau mau pakai dengan baik, kita nggak boleh anonim. Jadi identitasmu harus sama dengan identitas dirimu di dunia nyata. Misalnya, itu satu hal. Ya, saya nggak bilang misalnya kamu nggak boleh punya privasi dan sebagainya, namamu harus sama, nggak harus sama ya, terserah. Tapi jangan jadikan itu kesempatan buat punya hidup kedua. Ya, yang bertentangan dengan hidupmu di dunia nyata, misalnya. Okay? Nah, itu pertama. Kedua, jangan gunakan dengan sewenang-wenang. Jangan gunakan untuk melakukan hal yang nggak akan kamu lakukan ya, di depan misalnya orang tuamu, depan keluargamu dan sebagainya. Ya, itu namanya penyimpangan. Ketiga, jangan sampai mengisolasi kamu. Ya, jadi kan isolasi kan, ya, poin ketiga. Jangan sampai itu memisahkan kamu dari orang lain. Mampu nggak? Ya. Kalau nggak mampu, copot headset itu, berarti jangan pakai, ya, karena kamu nggak mampu ya, menahan hal itu. Okay? Lebih penting orang lain daripada coba metaverse, ya, menurut saya. Keempat, jangan sampai membuat kamu merendahkan apa yang material. Okay? Perbaiki tembok rumahmu, ya. Urus itu ya, kamarmu yang berantakan itu. Okay? Jangan sampai karena kamu punya ya, dunia yang lebih baik di sana, aku pergi aja ke sana. Ya. Olahraga, ya, kuruskan badan seperti yang tadi. Kalau kamu memang butuh hal itu gitu ya, dan sebagainya. Okay? Apalagi double life ya, satu lagi. Saya sudah singgung ya, jadi jangan sampai punya kehidupan kedua. Ya, ini kalau mampu semua hal ini, ya, kalau mampu melakukan semuanya, silakan.
Ya. Oke, thank you Romo. Menjawab ya Jun ya. Nah, cobaan berat ada yang bilang, ya. Cobaan berat, ya. Oke. Kalau menurut pendapat pribadi Romo nih, dampak yang kita bisa ada kayak maksudnya opini pribadi Romo, pandangan Romo untuk future threats-nya yang kayak serangan atau misalkan ya kan iblis kan punya 1001 cara ya mau ya untuk menyesatkan kita dan sebagainya gitu. Menurut Romo dengan makin adanya lagi nih teknologi yang metaverse ini, gimana sih maksudnya yang akan kira-kira bisa digunakan si iblis nih yang nggak pernah lelah untuk mencobai kita, membuat kita akhirnya terjatuh dalam dosa yang lebih complicated lagi dengan adanya metaverse ini gitu. Ya, caranya sekali lagi 1000 cara ya, seperti yang kamu bilang, jadi saya nggak tahu mana yang mau dipakai ya. Tapi salah satunya adalah dengan membuat kita kecanduan. Oke. Itu udah paling gampang. Itu yang saya lihat langsung di depan mata. Ya. Kalau sekarang aja orang bisa kecanduan media sosial, internet, ya. Apalagi metaverse. Ya. Gampang sekali. Iya, dengan kecanduan itu apapun yang kehidupan aslinya terbengkalai ya, Mo ya. Apalagi ingat Tuhan ya, Mo. Oke, paham. Thank you, Mo. Oke. Ko Wilson, ya, silakan open mic-nya, Ko Wilson. Ya, selamat malam, Romo. Saya dari Paroki Kristus Raja Makassar. Saya mungkin mau sedikit menanyakan kepada Romo, kira-kira langkah konkret apa dari gereja Katolik dalam menghadapi dunia metaverse yang tidak lama lagi mungkin kita akan hadapi. Karena satu contoh simpel saja untuk misa online. Tadi saya sempat lihat ada di kolom chat yang menulis bahwa mungkin ditiadakan aja misa online. Langsung, apalagi dengan kondisi pandemi yang sudah membaik saat ini, langsung saja gereja melaksanakan misa offline. Tapi di satu sisi, ini mungkin saya melihat ini realita misa online ini sedikit banyak mirip-mirip dengan metaverse. Jadi, di satu sisi kalau bagi gereja, kalau langsung meniadakan misa online, itu pasti akan ada suara-suara dari umat bahwa, wah gereja ini tidak memperhatikan umat-umat yang mungkin belum berani atau belum bisa untuk hadir langsung dalam misa offline. Seperti itu yang saya maksud mungkin, Romo. Jadi kira-kira langkah konkret apa dari gereja menghadapi metaverse ini? Bagi saya pribadi sih sebenarnya misa online itu saya tidak merasa sebagai misa kalau bagi saya. Seperti yang Romo tadi mengatakan bahwa untuk semua sakramen itu tidak ada istilah metaverse. Jadi harus secara langsung. Mungkin itu aja, makasih. Oke, makasih. Ada beberapa isu tuh ya. Jadi pertama, ada yang bilang, tiadakan saja misa online. Nggak perlu. Ya, saya bilang nggak perlu ditiadakan. Karena sebelum pandemi pun misa online itu udah ada. Maksudnya, misa yang disiarkan secara online. Nah, jadi, kita ngomong misa online, maksudnya yang kita maksud adalah misa yang disiarkan secara online. Ya kan? Karena nggak ada misa online, saya udah bilang ya. Jadi, tapi supaya gampang ya, kita ngomongnya aja misa online. Nah, misa itu sudah disiarkan secara online dari tahun 1948. Seperti saya tulis di artikel saya, di Paris. Misa di Notre Dame, Paris. Jadi, ini bukan karena ada pandemi, terus gereja, baru mulai siarkan misa secara online. Nggak. Jadi, dari dulu udah ada. Jadi perlu nggak diadakan? Nggak perlu. Tapi yang perlu adalah disadarkan bagi mereka yang sehat bahwa mereka perlu datang. Jadi kenapa misa disiarkan secara online? Buat mereka yang sakit. Buat mereka yang memang pada dasarnya sudah nggak punya kewajiban untuk datang ke misa. Karena sakit, karena berbagai alasan lain, karena cacat dan sebagainya. Itu isu pertamanya.
Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan gereja untuk menyikapi hal ini? Ya, saya nggak bisa menyuarakan suara seluruh gereja gitu, saya nggak tahu. Tapi yang bagi saya penting adalah menekankan pentingnya kontak personal, menekankan pentingnya kontak fisik. Karena gereja itu pada esensinya adalah sakramen, sakramen, tanda yang kelihatan dari rahmat Tuhan. Jadi orang-orang harus makin sadar bahwa, oh ya, bisa nggak baptis dilakukan secara online? Nggak ada kan baptisan online? Ya, saya belum pernah dengar. Demikian pula, misa online. Nggak ada misa online. Pengurapan orang sakit online, saya nggak pernah bisa dengar. Gimana saya bisa kasih minyaknya itu lewat online? Misa sama. Okay. Nah, saya pikir yang paroki-paroki gitu ya bisa lakukan adalah, ya tekankan pentingnya kita berkumpul bersama di gereja. Itu langkah konkretnya ya menurut saya. Oke, thank you Mo. Udah terjawab kok Wilson? Iya, makasih. Makasih Romo. Oke, berikutnya ada dari Maria Mo, Paroki Redemptor Mundi, Surabaya. Oke. Oh, RM. Ya. Mau nanya Mo, ini sekarang kan masih sebatas pakai VR ya paling mentok ya Mo ya untuk metaverse ini. Kalau someday kayak ada hologram gitu Mo yang bentuknya fisik meski cuman bayangan, gimana menurut Romo? Apakah someday sakramen bisa valid meskipun sentuhan fisiknya kayak hologram gitu Mo? Thank you Mo. Menarik, ya, menarik. Iya. Sekali lagi, sebelumnya gini, betul ya bahwa oke, ya ada yang bilang augmented. Ya betul, ya, augmented reality. Ya. Jadi kita tadi nggak bahas apa itu augmented reality, virtual reality, metaverse. Jadi ini hal-hal yang saling bertimbang tindih gitu ya. Nah, memang benar bahwa metaverse belum di-develop sampai penuh. Ya. Jadi kita punya sedikit aja bagian dari misalnya virtual reality, kita bisa punya pengalaman tentang itu dalam berbagai hal. Tapi metaverse masih jauh dari development akhir, ya, karena internet kita sekarang ini terlalu lambat buat metaverse. Ya, bayangkan kalau Zoom aja ada yang macet-macet gitu ya, apalagi metaverse. Ya, jangankan metaverse. Nah, hologram, oke. Pokoknya gini, saya nggak mau bilang, hologram itu nanti fisik atau enggak gitu ya, karena itu bakal berkembang terus. Tapi selama itu bukan sesuatu yang real, ya, real, maksudnya apa nih real? Susah lagi ya. Jadi kehadiran yang fisik, ya, yang nyata, ya, bukan virtual. Kalau saya pikirnya hologram itu kehadiran virtual ya, bukan kehadiran yang fisik dan nyata. Ya. Selama itu bukan kehadiran fisik dan nyata, itu nggak akan bisa menjadi tempat di mana sakramen diadakan. Jadi untuk sekarang jawabannya enggak ya. Karena hologram itu jelas bukan kehadiran fisik dan nyata kan. Entah itu mau dipakai, silakan pakai buat hal lain. Ya. Buat sakramen, nggak bisa. Oke, thank you Romo Kenny. Oke, ini ya sementara question-nya berhenti nih di sini. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa langsung raise hand aja. Ya, kita masih ada waktu ya, teman-teman. Masih ada sekitar 15-20 menit lagi. Oke, aku tunggu 1 menit lagi ya, kalau misalkan nggak ada. Oh, oke. Ada dari Dasa ya, oke. Ya, silakan langsung open mic-nya aja, Bro. Ya, selamat malam Romo Kenny. Malam. Saya Dasa dari Santo Ignatius Krapia Semarang. Saya mau bertanya mungkin yang sifatnya agak prediktif ya Romo ya. Kalau menurut Romo, perkiraan Romo
atas perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap iman umat Katolik pada umumnya seperti apa, Mo? Ini pertanyaannya umum gitu ya, secara umum ya. Umum aja. Baca, Mo. Positif. Makasih. Ya, positif. Masih positif ya. Perkiraan saya, teknologi kalau kita pakai dengan baik akan jadi positif. Dan saya lebih ke arah sana ya. Tapi Dan kalau ini melihat pakai. kecenderungan manusia yang menurut saya sih terlalu banyak excuse ya akhirnya ya. Ini enggak apa-apa, ini enggak apa. Itu ya saya agak pesimis sih sebenarnya sih. Makanya kan mungkin. Tapi kalau menurut Romo Kenny masih ya positif ya, bisa dia positif ya. Positif kalau manusianya dibina dengan baik ya. Jadi saya mengandaikan bahwa keluarga Katolik masih berfungsi. Ya. Jadi anak-anak masih dibina dengan baik dalam iman, dalam karakter manusiawi dan sebagainya. Kalau semuanya itu ada, saya kira kondisinya ada supaya teknologi bisa jadi sebuah sarana yang positif. Oke. Baik, Mo. Makasih, Mo. Sama-sama. Oke, Mo. Ini ada pertanyaan lagi dari Gunawan tadi yang pertama kali nanya, Mo. Oke. Ini apakah kemungkinan ada pembahasan ya dari pihak Vatikan gitu, Mo? Misalkan kalau diindikasikan kira-kira ada teknologinya yang kayak udah bisa trap gitu buat manusia yang kita nggak bisa kontrol, mau mungkin kayak AI gitu dan sebagainya gitu. Apakah maksudnya dari gereja pun tetap diperhatikan yang bisa membahayakannya tapi nggak bisa dikontrol sama human gitu, Mo? Thank you, Mo. AI, oke. Saya nggak tahu apakah gereja akan bilang sesuatu gitu ya. Jadi maksudnya kongregasi doktrin iman bakal bilang sesuatu, saya nggak tahu ya, saya bukan nabi ya. Tapi gereja biasanya akan bicara sesuatu kalau itu memang membahayakan banyak orang, ya. Misalnya tentang vaksin kemarin, jadi vaksin dengan stem cell itu, ya gereja bilang oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada penilaian seperti itu baru akan ngomong. Ya. Tapi kalau tentang teknologi biasanya gereja nggak bicara apa-apa ya, biasanya. Ya. Ya malah sekali lagi internet itu dianjurkan untuk pewartaan, penggunaan teknologi baru. Ya, tapi saya nggak tahu ya, jadi saya bukan nabi. Thank you. Oke, thank you, Romo. Seorang yang mau berinvestasi, gitu ya. Jadi saya pikir kalau gereja sebuah paroki itu bijaksana, sebuah keuskupan bijaksana, ya, kalau tahu bahwa nilai Bitcoin misalnya itu naik turunnya nggak bisa diprediksi, ya. Saya sih kalau saya punya wewenang, gitu, sekali lagi saya nggak pegang paroki apa-apa, saya nggak akan pakai cryptocurrency, ya. Saya akan pakai mata uang yang lebih stabil. Okay. Jadi penilaiannya bukan moral ya, tapi ini penilaian finansial. Ya. Oke, thank you, Mo. Mungkin mau menambahkan sedikit. Itu kripto ini salah satu hanya bentuk lain aja, Bro Yakub. Kayak misalkan bentuk lain dari aset gitu yang diperdagangkan gitu. Ini bisa aja dalam bentuk lain, contohnya kayak tanah. Misalkan sebuah barang, barangnya ini sama, dianggapnya sebagai yang kayak kripto tadi, misalkan. Yang kayak apa namanya, pernah dengar mungkin tulip mania ya, yang di Amsterdam ya, yang dulu di Belanda ya. Jadi sebuah barang yang dimanipulasi harga dan supply-nya gitu. Jadi supply-nya pertama dikeluarin banyak, terus orang pada mulai dengar, beli, FOMO namanya, fear of missing out, terus sama bandarnya itu, barangnya supply-nya dikurangin, malah diumpetin. Oh, harganya makin gila-gilaan lagi. Oke, pas sudah sampai harganya di peak, yang punya barangnya itu akan jual langsung semuanya di dump gitu. Jadi ini hanyalah salah satu dari bentuk lainnya aja yang udah pernah ada gitu. Terus kalau misalnya perihal investasi, gini sih, misalkan
kalau kita hanya beli sesuatu, tapi kita nggak ngerti, kita nggak research, kita beli buta, itu namanya judi. Apapun itu bentuknya ya, mau pasar, mau surat berharga, mau barang yang lagi hype pun, kayak gitu. Jadi, kalau kita beli sesuatu, kalau kita udah research, kita understand, misalkan harganya fluktuatif naik atau turun, ya teman-teman pasti paham kenapa naik, kenapa turun. Jadi mentalnya udah bukan mental judi lagi, gitu sih. Oke, thank you. Itu intermezzo sedikit aja. Kita lanjut ke question-nya.